hari Minggu weekend ini, gue mau cerita aja lah, curhat apa lagi sih? Seperti tadi judulnya, yang minjemin udah kayak pengemis daripada orang yang punya pinjaman. Banyak banget terjadi, apalagi sekarang-sekarang ya lagi seperti ini ya kan, Jakarta atau Indonesia. Banyak orang yang justru malah gak tahu diri atau apa ya gue bilangnya ya, intinya pokoknya orang itu udah minjem uang sama kita tanpa jaminan, karena mungkin kita ngerasa dia teman atau mungkin ngerasa oke, itu orang akan balikin, atau mungkin yang pakai jaminan tapi jaminannya itu gak garanti untuk dia melunasi hutangnya. Ya, misalnya kartu ATM atau mungkin kartu identitas lain atau mungkin kartu KJP kali ya. BPKB motor sebenarnya itu bisa jadi jaminan yang kuat, tapi kadang-kadang justru malah ada yang lalai juga nih gitu ya kan. Bicara tentang pinjam meminjam, sebenarnya hutang itu akan dibawa mati sampai kapanpun. Kalau lu nggak bayar hutang itu, memang dunia bisa lewat ya, tapi di akhirat itu pasti akan jadi pertanyaan, kenapa hutang lo nggak bisa dibayarkan gitu ya kan. Jangan sampai nih nanti disuruh lagi balik ke dunia ya kan. Ya, atau jadi amalan buruk ya nanti di akhiratnya ya gitu. Tapi yang pasti banyak banget orang yang meminjamnya secara baik-baik, atau mungkin kita terlalu baik tetapi dari merekanya tuh nggak tahu diri. Udah dikasih apa keenakan ya, nikmat ya, tapi kadang dari merekanya entahlah dengan berbagai alasan gak bayar atau gak punya uang atau apa gitu. Tapi yang pasti orang kayak gini nih yang kurang ajar banget, kurang ajar ya, karena bagaimanapun utang itu harus tetap dibayar, walaupun untuk sekarang atau mungkin belum ada uangnya. Misalnya kita ngomong ke orangnya, oh iya maaf ya, beneran deh kita belum punya uang ataupun itu, tetapi kita harus noting di dalam pikiran kita kalau kita tuh masih punya hutang, dan hutang itu wajib untuk dibayar atau dikembalikan ya. Terkadang malah justru yang minjeminnya nih jadi kasihan gitu, jadi apa ya, ngerasa kayak kitanya yang jadi ngemis gitu, padahal uang kita sendiri gitu. Nah, itu perlu jadi pembahasan yang penting ya, karena utang itu bisa aja nggak akan ditagihkan di dunia, tapi akan ditagihkan di akhirat. Itu yang paling penting. So lu kalau lu punya utang, usahain lu bayar gitu ya kan, biar kata sekarang belum ada utangnya, tapi lu catet tuh ya kan kepada siapa lu ngutang. Memang sekarang lu gak bisa bayar, lu kan bisa catet di buku catatan, lalu suatu saat lu punya uang, lu bisa bayar utang itu gitu. Jadi jangan nunggu orang itu nagih atau malah jadi permusuhan. Ini sering terjadi banget nih ya kan, entah ini sama siapapun gitu, sama teman dekat ya kan, sama keluarga, sama pacar, sama sahabat, sama orang lain ya kan. Lu pinjem, lu harus bayar, dan itu udah kewajiban. Artinya kalau lu dipinjemin uang, itu adalah sistem kepercayaan dia kalau tanpa jaminannya. Dan kalaupun ada jaminannya, itu jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang yang memanfaatkan gitu. Misalnya lu gadein pakai ATM atau kartu identitas ya, KTP gitu ya kan, jangan nanti malah lu bikin ATM baru, atau lu bilang ke kelurahan kalau KTP lu hilang, atau mungkin KJP. Gue nggak tahu sistem KJP itu seperti apa. Maksud gue, usahain jangan jadi orang jahat gitu ya kan.
yaitu satu, kewajiban untuk membayar hutang ya, dengan jaminan atau dengan kepercayaan, ya kan? Karena kalau lo once pinjam uang nih ke siapapun, dia udah percaya nih sama lo nya yang melanggar nih, otomatis gue yakin banget akan jadi permusuhan yang akan terjadi gitu. Terus udah gitu lo akan bersikap tidak enak kalau ketemu dia di jalan, ya kan? Kecuali orang itu udah bilang ya udahlah, gue ikhlasin lah gitu. Nah, gue redo di dunia, di akhirat enggak. Itu lebih bahaya kalau kayak gitu, ya kan? Oke. Terus yang sering terjadi adalah dimana tiba-tiba WA kita masuk dari orang yang mungkin kita kenal atau mungkin yang kita kenal tapi udah nggak pernah komunikasi sama kita. Tiba-tiba masuk, "Kak, pinjem uang dong," ya kan? Atau mungkin orang yang kita kenal tahu-tahu WA basa-basi nanya kabar, ya kan? Nanya Kak lagi sibuk apa gitu. Kok Kak tambah cantik, kok Kak tambah ini. Ujung-ujungnya Kak, boleh nggak pinjem uang? Gue butuh nih gitu. Nanti tanggal sekian gue bayar. Kalau inget, ya kan? Kalau dia lupa ingatan, nah kita yang nagihnya, ya kan? Udah kayak ngemis-ngemis, ya kan? Dapat caci maki, mending ya kan caci maki doang, ya kan? Kalau lebih galak dia dibandingin kita ya kan? Kalau gue pribadi gue suka tanya buat apa dulu. Kalau memang gue ngerasa dia butuh, kadang ya kemarin waktu gue punya duit ya, sekarang gue duit dari mana gitu ya kan? Gue kadang tanya buat apa dulu gitu. Kalau misalnya gue ngerasa oh ya udah buat sesuatu hal yang penting gitu, terus gue ngerasa ya daripada gue nagih capek-capek itu akan jadi keburukan buat gue pribadi, kadang gue ya udahlah ikhlasin aja, gue nggak usah bayar gitu. Cuman justru kadang-kadang maaf aja nih, kadang ada yang datang lagi ya kan. Pertama awalnya kita kasih ya udahlah nggak usah kita bayar, tapi kadang ada yang datang lagi buat Kak pinjam duit lagi dong gitu. Apa itu maksudnya ya kayak gitu ya? Bukan nggak mau ngasih, tapi gue malu nagihnya, beneran ya, gue malu nagihnya karena pasti kita jadi gak enak gitu, jadi ujung-ujungnya jadi kesel, jadi emosi, jadi berantem deh, ya kan? Mending ya udahlah nggak usah dikasih gitu. Aneh-aneh aja kadang-kadang, ya kan? Terus ada yang punya alasan kau pinjam duit gitu ya kan, anaknya jatuh terus sampai dikirimin fotonya gitu. Gue nggak tahu itu benar apa kagak ya. Terus ada lagi pernah kejadian gak tahu ya, gue nggak tahu, dia cerita ya kan, tapi ujung-ujung malah menyedihkan. Dan gue kadang-kadang suka kasihan gitu. Ya dulu waktu gue punya uang ya, sekarang mah boro-boro ya kan, gue mau kasih pinjam pakai apaan gitu ya kan. Ya begitulah manusia. Tapi bagaimanapun itu, ini cerita ya, curhat yang udah terjadi gitu. Justru yang punya hutang kadang lebih galak daripada kita yang ngasih pinjam. Beneran nggak, setuju nggak? Dan kita ngerasa kayak kita jadi bank atau apa gitu, setiap WA Kak pinjam duit dong, nggak pinjam duit. Kita kan bukan bank, sedang kita juga pasti punya kebutuhan, ya kan? Lalu gue punya kebutuhan masing-masing, setiap rumah tangga atau kehidupan pasti punya kebutuhan. Dan gak selalu ada uang yang gak digunain, karena kan kebutuhannya sama-sama, ya kan? Ya intinya pokoknya buat siapapun lo yang pinjem uang, kemanapun itu, tolong dibayar lah, ya kan? Tolong dibayar. Kalau memang sekarang gak ada uangnya, lo kan bisa catat di buku catatan. Nanti suatu saat kalau lo punya rezeki, lo punya uang, bayar. Biar kata nyicil juga ya kan, yang penting bayar, yang penting lunas. Kalaupun orang itu udah bilang oh gue ikhlas gitu ya kan, artinya berarti mungkin yang memberikan hutang itu gak mau diperpanjang, karena kalau diperpanjang nanti akan berakibat
lebih nggak enak lagi, akan ada permusuhan, akan ada kata-kata yang jelek lah keluar lah kayak gitu. Ya gitu aja sih. Gue harap lo yang punya utang mau dibayar. Kasihan yang pinjemin udah bela-belain buat bantu lu semaksimal mungkin, dan berharap utangnya itu dibayar ya. Terus kedua, tolong jangan tiba-tiba datang ke WA bilang butuh bantuan dan mau pinjam uang. Gue bukan bank, dan teman-teman yang lain mungkin bukan bank yang bisa lo pinjam uang, karena mereka ataupun gue itu pasti punya kebutuhan masing-masing. Kalaupun kita bantu, lo harusnya tahu diri ya kan. Kalaupun kita bantu karena kasihan dan mau bantu, niat nolong, tapi tolong yang minjem uang balikin cuy. Jangan jadi galak ya kan. Ya kali lu galak ya, lu kagak inget pinjem duit waktu itu kayak gimana. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan zaman sekarang. So, kalau lo dikasih percayaan, apalagi dikasih pinjaman, usahakan dibayar. Do not itu, karena di dunia, kalau lo memang nggak mau bayar di dunia, ingat ada akhirat, itu yang abadi. Nanti ditagih lu sono. Yaudah itu aja, sekian. Terima kasih udah nonton video gue kali ini tentang hutang piutang. Semoga kita lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah atau kata-kata gue yang kurang menyenangkan ya. Tapi inilah realita kehidupan. Semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal buruk. Oke, wassalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Dunia Siska Angel, jangan lupa subscribe ya. Dah.